meningkatkan daya ungkit persaingan Pak di kancah nasional maupun global. Saat ini kan Indonesia juga sedang dikembangkan kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan sejak beberapa tahun lalu. Seberapa penting sih Pak sebetulnya terkait dengan KEK ini? Ya, kan gini, sebenarnya KEK ini adalah satu instrumen yang kita andalkan untuk menarik investasi. KEK ini dilakukan oleh semua negara. Nah, kalau di luar negeri sering dikenalnya sebagai SEZ, Special Economic Zone. Bahkan, ini mohon maaf kalau kita cerita persaingan dengan peers kita, negara tetangga gitu. Malaysia dan Singapura membuat SEZ bersama, namanya SEZ Johor Bahru dan Singapura. Bahkan kemarin 2 kali yang signing adalah 2 perdana menterinya. Sehingga mereka mendesain betul satu kawasan KEK di sana yang betul-betul diandalkan untuk menarik investasi besar ke sana. Nah di kita juga sudah terutama dalam beberapa tahun ini sejak tahun 2016-an itu yang KEK yang awal-awal dulu, kita lihat sampai hari ini ada 24 kawasan, ada 24 KEK. Sebagian besar memang industri manufaktur. Namun sudah mulai berkembang ke industri pariwisata, bahkan industri jasa layanan kesehatan. Jadi mudah-mudahan di kuartal 1 tahun ini layanan kesehatan internasional di Sanur di Bali itu juga akan beroperasi penuh dan semua layanan kesehatan kelas dunia apapun akan ada di sana. Jadi sangat-sangat bagus sekali. Nah, balik ke yang tadi ditanyakan Mbak Sasa, sebenarnya kan kawasan ekonomi khusus ini didesain sebagai satu kawasan yang mendapatkan dukungan insentif fiskal yang luar biasa. Kita sering menyebutnya mendapatkan ultimate facility. Di situ ada mendapatkan tax holiday, kemudian kalau untuk processing di sana, bahan bakunya yang masuk juga dibebaskan biaya masuknya, kemudian atas jasa penyerahan barang di sana juga dibebaskan PPN-nya. Kemudian selain fiskal juga ada insentif non-fiskal, penggunaan tenaga kerja asing dan sebagainya. Seperti cerita saya tadi di KEK Kesehatan Sanur, penggunaan dokter-dokter asing juga perizinannya sangat sederhana, cukup ada di kawasan itu sendiri. Kemudian juga pemakaian obat-obat yang mungkin dibutuhkan dalam layanan kesehatan juga ada treatment khusus di sana. Sehingga sebenarnya kawasan-kawasan ini sangat kita perlukan, terutama kalau kita lihat KEK sampai hari ini sudah mampu menyerap realisasi investasi di atas 200 triliun. Bahkan studinya dari LPM UI, beberapa tenaga kerja langsung yang terserap dan sebagainya, itu juga sangat signifikan. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kontribusinya ke PDRB di daerah maupun ke PDB nasional. Jadi KEK ini mestinya akan menjadi andalan kita ke depan, terutama juga sama dengan negara-negara lain. Pada saat kita bicara harus compete dengan mereka. Investor yang tadi rombongan akan masuk itu, mereka juga punya perhitungan bisnis. Pada saat mereka melakukan hitung-hitungan, kemudian ada kawasan lain di negara ini yang lebih menarik, pasti akan mempertimbangkan. Walaupun kita bicara market kita lebih besar, resources kita lebih tinggi, namun mereka juga punya perhitungan terkait dengan insentif yang disiapkan di KEK ini. Terkait dengan KEK tadi Pak, selain KEK kesehatan, KEK teknologi seperti apa nanti arahan ke depannya? Iya, jadi kalau kita bicara mengenai KEK teknologi, sudah ada contoh yang di Batam. Di Batam itu ada KEK yang memang bidang usahanya adalah industri kreatif dan teknologi, khususnya data center. Data center ini menjadi satu investasi kita ke depan gitu. Dan per hari ini di kawasan ekonomi khusus yang ada di Batam, di kawasan Nongsa ini sudah mampu mendatangkan lebih dari 10 data center besar di dunia. Bahkan salah satunya adalah salah satu data center terbesar di dunia yang dari China yang sudah berbasis AI. Silicon Valley ya Pak? Iya, jadi artinya gini, pada saat kita menyiapkan suatu kawasan untuk menarik investasi di sektor teknologi, berarti kita sudah diakui bahwa mereka kan mempersyaratkan infrastruktur, utilitas dan sebagainya. Karena kalau bicara data center tidak mudah, mereka perlu konsumsi listrik tinggi, air juga sangat besar. Dan kalau bicara data center, begitu ngomongin tier 4 itu syaratnya harus renewable energy, harus green energy. Jadi kalau
dengan realisasi yang ada sekarang, yang kita sudah mampu menarik sekitar 10-an lebih data center besar di dunia, berarti sudah teruji bahwa infrastruktur dan utilitas di Batam sangat bisa berkompetisi dengan negara-negara lain dalam menarik investasi di sektor teknologi tadi. Selain sektor kesehatan, kemudian KEK teknologi, apalagi di Pak KEK yang cukup ya, yang terobosan terbaru kita sebenarnya bicara mengenai pengembangan kapasitas SDM kita. Jadi ada KEK jasa pendidikan. Jasa pendidikan ini yang ada di KEK Singasari. Kemarin kita sudah membuka program King College London, itu membuka program master, program S2 di bidang digital ekonomi. Itu di bulan September Oktober kemarin mereka membuka kampus King College London di KEK Singasari. Dan responnya cukup baik, terutama teman-teman dari BUMN, beberapa talenta terbaik dari beberapa BUMN besar, PLN, Pertamina, Telkom, juga kemarin dari Pak Deputi Bidang SDM Kementerian BUMN juga sangat support bagaimana mengembangkan KEK pendidikan ini. 1 Januari ini malah justru King College London akan membuka program baru yang belum ada di sana. Judulnya adalah program master untuk Digital Future. Jadi banyak pengembangan mengenai inovasi. KEK ini kita akan dorong betul karena selain menyiapkan berbagai insentif tadi, ada satu hal yang menjadi keunggulan KEK karena untuk seluruh perizinan berusahanya cukup selesai di administrator yang ada di KEK. Tidak perlu mengurus perizinan ke banyak KL, ke daerah dan sebagainya. Jadi sudah dipastikan bahwa untuk perizinan segala sesuatunya bisa langsung selesai di administrator yang ada di KEK. Oke.